Yang paling mendasar dalam sebuah konsep kehidupan yang tidak bisa dilepaskan itu adalah agama. Jadi kalau kita sudah pegang agama di awal, maka jalan ke depan itu seperti terlihat jelas gitu. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kepala pasti pusing mikirin cicilan kan. Tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Justru saya bukan banyak hutang, tapi hari ini banyak piutang. Masya Allah. Berarti itu Kang Dan, salah satu ini ladang amalnya. Justru di situ. Tapi saya sekali lagi tadi, karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan kan. Itu tadi yang kemarin saya bahas, masalah dan mimpi itu tidak bisa dikemana-manain. Orang yang bermasalah bermimpi, orang yang bermimpi bermasalah. Jadi balik lagi ke situ, nggak akan kemana-mana. Makanya kalau udah fondasinya benar, maka udah tenang. Sekarang mimpinya jelas. Kita pengen bebas dari pandemi ini kan. Kita pengen bebas dari corona ini. Maka nggak ada lain. Nggak ada cerita lain, nggak ada cara lain. Kecuali cuman apa caranya? Wa qala ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Kita harus benar-benar banyak-banyak minta tolong sama Allah. Dan jalan ke Allah lagi. Udah cukup itu. Karena yang nyelesain masalah kita siapa? Cuman Allah. Itu aja. Makanya jadi kalau sekarang, bahkan saya kemarin dapat kajian. Wah subhanallah ini kajian. Kajiannya tentang Nabi Yunus. Yang sebelum waktu itu Ustadz Jazi pernah ngasih ilmu tentang, tapi ini ada fadilah dan di hadisnya juga jelas sahih bahwa Rasulullah SAW pernah bilang kalau Anda semua pengen lepas dari masalah besar, maka jadikanlah kalimatnya Nabi Yunus itu sebagai zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dijadiin zikir. Karena bayangkan hari ini ketika kita bilang sama logika akal kita manusia, kalau kita nggak makan 1 hari mah masih kena bisa hidup ya, 2 hari, 3 hari, karena orang nggak makan 3 hari masih bisa hidup, tapi kalau dia atas 3 hari udah meninggal. Tapi ini bayangkan, Allah takdirkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut, itu tidak ada oksigen. Bayangkan, kenapa masih bisa ada kehidupan di situ? Karena zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu. Makanya hari ini saya bilang, kalau daripada ngelamun mikirin omset, aduh omset kumaha turun, terus galau ini nggak ada yang mesen gimana, the loser. Maka sekarang saat ini saya kalau nggak sholawat, zikir, salah satunya zikir yang tadi, jangan berhenti. Termasuk rezeki saya pun ngelihat ini, berarti ini rezeki juga ya. Makanya diminum dulu ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ini lemon tea kita. Nanti kita ikhtiarkan posisi teman-teman di luar sana yang mau dapetin harga khusus buat krisis seperti ini. Sekarang kita lagi mau keluarin, terlebih kita mau Ramadan kan. Jadi saya mau pakai pola sedekahnya lagi dihajar gitu. Artinya posisi sedekah menjadi solusi, sedekah menjadi penolak bala, sedekah membeli mimpi itu harus menjadi fundamental balik lagi. Jadi jangan kemudian ketika ada krisis ini malah jadi pedit ya, misalnya takut khawatir lah. Itu kikir. Malah justru kemarin Ustadz Agim kemarin itu berceramah sama Syekh Ali Jaber. Itu dapat inspirasi baru. Itu di awal itu sudah dapat ilmunya, tapi hari ini adalah pembuktian keimanannya. Karena tadi kalau sedekah pada saat waktu lapang makan itu biasa kan, betul kan? Tapi sedekah lagi waktu sempit ini nih justru, dan ini hampir semuanya ya. Dan ini hampir semuanya. Bayangkan. Kata Syekh Ali Jaber, hari ini itu amalan yang paling besar itu pahalanya, ganjarannya itu adalah sedekah. Karena kita lagi sempit semuanya, bayangkan. Ngasih makan itu pahalanya udah nggak kebayang. Makanya kalau hari ini nggak dipakai banyak-banyak sedekah, kita kasih makan banyak orang, itu nggak dipakai, rugi itu aslinya. Karena hari ini tabungan pahala kita lagi besar-besarnya. Nah, jadi teman-teman semua dari cerita bangun kesurupan di awal, itu tadi pondasi di awal itu setelah kita sudah punya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan cara kerja Allah ngasih rizki, maka ada kemudahan di dalam sebuah konsep ikhtiarnya. Jadi ikhtiarnya tidak terlalu ribet. Waduh, ini harus ikutan seminar A, seminar B, seminar C. Ini jualan produk kayak gimana, terus packaging seperti apa, riset produknya seperti apa. Itu artinya
bagus sebetulnya mah. Cuma kalau kita itu dikedepankan dapatnya juga ya karena kita belajar kan wajar. Ini mah saya bilang nanti belajarnya setelah ada prosesnya. Jadi takbirnya beda di depan. Jadi bukan kalimatnya korun. Inama ilmi ala utituhu ala ilmi India. Jadi ini semua karena kecerdasan kita, tapi betul-betul kalimatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika punya harta yang banyak, kalimatnya cuma satu, hadza min fadli rabbi. Jadi saya bilang sama teman-teman, udah pokoknya ini baik, tapi yang ini lebih baik. Yang ini bagus, tapi yang ini lebih bagus. Yang ini harus dipelajari, tapi yang ini harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi nanti belajar yang ini santai. Nanti makanya kita sama Ustadz nih, saya kasih sedikit triknya juga. Ada tingkatan bisnis kan, mulai dari startupnya, mulai dari growing up, terus nanti mulai di tengah-tengah itu setelah growing up itu ada yang namanya posisi running. Ketika running harus bagaimana, ketika startup itu harus seperti apa, ketika mau growing up harus bagaimana, itu nanti kita pelajari. Tapi yang paling mendasar dalam sebuah konsep kehidupan yang tidak bisa dilepaskan itu adalah agama. Jadi kalau kita sudah pegang agama di awal, maka jalan ke depan itu seperti terlihat jelas gitu. Nur, cahaya. Jadi kita tahu itu cahaya di sana. Tapi kalau kita nggak tahu cahaya itu, maka takutnya malah jadi tersesat gitu. Bahaya kan posisinya kan. Jadi kesurupan, alhamdulillah pada saat di awal dulu metode spiritual bisnisnya di spiritual company-nya dikedepankan. Kita sama anak-anak dipakai konsep mengaji bersama, yang sekarang justru berkurang sebetulnya dibandingkan dulu. Dulu itu nikmat, justru lebih nikmat dulu. Tapi sekarang ada hikmahnya juga. Ada sebuah kejadian kalau hari ini kita mengalami sebuah fase di mana disebutnya krisis betulnya, tapi sebaliknya ada hikmah. Dan hikmahnya adalah apa? Kita jadi belajar lagi kan. Jadi di rumah saya hari ini banyak belajar dari YouTube. Guru-guru kita sebelumnya, kita banyak belajar buku-buku lagi, baca buku-buku lagi, dan ternyata betul seperti pepatah, ketika kita gergaji yang baru itu pastinya tajam, tapi setelah lama-lama dipakai kan gergaji itu menjadi tumpul. Dan ketika kita tumpul fokus pada beli lagi gergaji yang baru, maka akan banyak kos yang dikeluarkan. Tapi justru harusnya bagaimana caranya untuk membuat gergaji itu mempertajam kembali. Makanya caranya mempertajam kembali adalah belajar lagi, lalu memperkecil bagian dari tim yang sudah ada. Artinya saya bisa setting ulang, seperti menyeting ulang kembali gitu. SOP-nya nanti saya memperbaiki lagi, ngajinya diperbaikinya, terus sholat duhanya jadi absensi. Betul-betul harus balik lagi seperti balik dulu awal, belum punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, tapi kita pakai Quran aja. Allah hadirkan kemudahan gitu kan. Logo Giant pizzanya, terus konsep outletnya itu nggak pernah dibayangkan terlebih dahulu. Jadi ketika running dapat ilham. Jadi konsepnya jangan sampai kita buang-buang energi dan buang-buang biaya banyak di depan. Kasihan, sayang. Lebih baik buat sedekah aja. Karena sedekah tadi itu yang menjadikan kita beli keuntungan. Apalagi sekarang ya. Ya apalagi sekarang. Itu tadi luar biasanya di situ. Itu sedikit dari perjalanan di awal. Kira-kira dari situ Ustadz ada gambaran sederhana tidak tentang ilmu-ilmu yang sudah Ustadz pelajari? Artinya kalau seperti ini Kang Dani, artinya berarti karena kita sendiri sudah hampir bermuamalah hampir 3 tahun lebih ya, bahwa masuk ke 4 tahun, berarti kita sudah tahu karakter dan visi misi kita masing-masing. Artinya saya sama Kang Dani juga, kenapa materi ini yang harus disuguhkan dan bincang-bincang ini disuguhkan kepada teman-teman tadi bersama ataupun yang sedang menyimak di rumah, karena ini adalah materi yang sangat penting untuk kita. Karena jauh di sana kita berpikir oke lah, sekarang kita sedang kena yang disebutnya COVID-19. Yeah. Tetapi yakin nggak, maksudnya COVID ini akan berakhir? Yeah. Satu, ada kesamaan yang saya punya tolak pikir sama Kang Dani. Ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Betul. Berarti tidak ada kata mustahil. Kalau misalkan wabah ini Allah berikan kepada kita semakin dekat kepada Allah dan semakin orang juga banyak yang dekat sama Allah, insya Allah dalam waktu yang singkat, dan kita berdoa juga karena waktu-waktu ini ada waktu yang bentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Amin. Dan kita berdoa, bikin hashtagnya sama-sama Kang Dani, karena kenapa?
kita bikin hashtagnya selamat datang Ramadan, selamat tinggal Corona. Artinya dari sana. Apalagi yang tadi ibaratkan semakin orang-orang di sini betul-betul memanfaatkan yang dikatakan jual masker ditinggikan lah, udah yang lain. Tetapi yang beda dari kehidupan adalah kenapa yang diambil adalah konsep sedekah tadi. Makanya Betul. termasuk ibaratkan kenapa saya juga agak nyetel sama Kang Dani, karena saya pun teman sama, cuman kita berbeda, agak berbedanya adalah saya concern di pendidikan. Betul. Makanya di sini nih teman-teman yang melihat ada kotak amal di sini, Ya. Kang Dani pun adalah salah satu donatur dan salah satu pembina di pesantren Markaz Khulafaur Rasyidin. Yang di mana Kang Dan tempatnya? Yang di Cianjur ya tadi. Yang di Cianjur. Gimana nih Kang Dan biar teman-teman juga tergugah, agar teman-teman juga, karena kenapa? Karena yang disebut infak, sedekah, wakaf itu bukan karena seberapa banyak kita memberi, tapi Betul. seberapa besar kita peduli. Ya, betul. Silakan. Jadi intinya buat teman-teman semua di sana jelas sekali di dalam surat Muhammad itu awal-awal ayat 7 kalau nggak salah kan. Ketika kita bantu agama Allah, maka Allah akan beresin urusan kita kan. Yang suruh Jadi saya pakai ayat itu. Jadi hari ini kita mau beres urusan kita, maka beresin urusan orang lain atau apalagi urusan agama Allah gitu ya. Makanya ketika sekali lagi logika dipakai itu bertolak belakang dengan keimanan, maka cukup ikuti iman saja. Jangan pakai logika gitu. Karena kalau kita ngikutin logika kita, wah bahaya itu. Makanya sekarang mulai belajar dari sekarang. Kenapa ada kejadian seperti ini, hikmahnya sekali lagi tadi untuk menguji keimanan kita sebetulnya. Karena ilmu-ilmu yang kemarin kita dapati barangkali beberapa tahun ini kita mengalami betapa banyak kenikmatan, lalu Allah kasih hari ini ujian yang baru juga berapa 1 bulan lebih lah ya. Sebulan lebih lah. Masa mengeluh gitulah. Ya. Kalau bahasanya Nabi Ayub kan malu gitu ya. Nabi Ayub posisinya 7 tahun dilanda bencana penyakit, keluarga meninggal. Lalu ketika disuruh berdoa saja masih malu karena kenikmatan yang didapatkan dengan jumlah ujiannya masih belum sebanding. Hari ini juga kita harusnya jangan sampai malah pengen cepat-cepat buru beres tapi kita nggak ada perubahan sama sekali, ngepek. Iya. Lalu Allah hadirkan corona untuk apa gitu kan ya? Pasti ada pengingat, ada hikmah, selalu ada hikmah. Makanya itu tadi ayo balik sama teman-teman saya ngajak, ayo sedekah itu jamin, sedekah itu bicara banyak tentang keajaiban. Jadi kalau hari ini kita nggak pakai keajaiban yang Allah tawarkan, maka dengan apa lagi coba kita melawan corona? Kita tidak tahu tempatnya di mana, siapa yang sakitnya. Maka cuman hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir saja kalimat itu yang bisa kita pegang hari ini. Dan ketika berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim lagi dipakai. Jadi banyak kalimat-kalimat yang betul-betul harus bergantung sama Allah saja. Dan ikhtiar kita pun hari ini balikin lagi. Makanya salah satu ilmu di depan, pada saat saya dulu belajar, adalah salah satu ilmu yang bicara tentang kalimat lillah, billah, dan wa ilallah. Jadi kalau lillah itu murni niat karena Allah, lalu billah itu cara-caranya Allah, wa ilallah kalau udah dapat dibalikin lagi sama Allahnya nggak akan sayang, nggak akan aduh lebar ya, udah ada duit ya dikasih lagi buat agama Allah, itu nggak akan lebar karena niatnya udah karena Allah. Billah cara-caranya cara-cara Allah, pasti kejaga nih niatnya. Kalau niatnya udah baik, caranya baik, pasti hasilnya baik dan buat kebaikan gampang ngeluarinnya. Tapi kalau yang nggak berkah, dijamin yang nggak berkah itu susah buat ngeluarin dalam kebaikan, berat. Mau keluarin buat sedekah, sian isukan tedahar kan gitu ya, takut mau sedekah itu takut bawanya nanti besok miskin lah. Bahkan saya nggak tahu ya, Allah itu bicara lewat hambanya itu dari mana saja bicara itu. Ada lagi tiba-tiba ngedenger YouTube apa yang dibicarakan Ustadz itu sesuai dengan apa yang kita alami, kan suka begitu ya. Itu Allah lagi bicara sebetulnya. Hidayah itu lagi bicara di situ. Lalu kita lagi baca buku atau kita lagi baca WhatsApp atau bahkan lagi baca Twitter, tiba-tiba ada kalimat yang itu bisa jadi langsung menghujam. Nah, ini ada kalimat kalimat yang saya dulu ketika fase bahasa anak gaul nama galau buat nerusin jadi pengusaha ya. Artinya saya balik gawe deui lah, cek saya kerja lagi lah. Ternyata jadi pengusaha teh capeknya luar biasa di awal. 3 tahun awal itu 3 tahun awal itu kalau saya boleh jujur mendingan jadi pegawai dulu mah aslinya.
Karena beban seorang leadership itu berat sekali. Bahkan hari ini juga saya merasakan itu. Wah, CCT berat gini kan ternyata. Ada kalimatnya ketika saya pada saat dulu galau itu tiba-tiba baca bukan WA, Twitter dulu. Twitter dari seorang ustadz, saya baca begini. Hei fulan, antun hari ini coba berjalan ke sawah, ladang sawah yang begitu luas. Dan pada saat itu saya diizinkan mobil ini mogok di tempat ladang sawah yang luas. Lalu pada saat itu macetnya luar biasa. Lalu saya tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di tempat padang sawah yang sangat luas. Lalu saya melihat ada beberapa ekor burung dari atas menuju untuk ke depan padi ya, maksudnya untuk makan padi. Tapi ketika ada gemericik lonceng, kencring, itu burung banyak jumlahnya tidak sebanyak ketika saya melihat berdatangan burung. Jadi tiba-tiba ketika ada gemericik lonceng itu kencring. Jadi saya lihat beberapa waktu itu ada si petani yang diam di atas tenda untuk membunyikan loncengnya itu. Saya memperhatikan jumlah burung yang masuk dengan jumlah burung yang keluar pada saat ada bunyi gemericik lonceng itu tidak sebanding. Dari mana datangnya ini? Lalu saya berpikir, oh ini cara kerja setan. Jadi setan itu datang tidak pernah satu kali. Jadi balik lagi, walaupun sudah digemerincingkan, berterbang kan burung. Tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian ada suara lonceng berbunyi lagi, lagi burung banyak lagi. Setan tidak pernah datang satu kali. Ini beliau langsung tiba-tiba, oh burung saja seperti itu, setan lebih-lebih bahkan. Jadi setan itu datangnya itu, wah jangan dikira itu setan itu lembut, ya. Untuk bikin kita ke depan gak yakin itu, wah galau, gak bisa kamu, udah lemah, kamu udah loser, udah kamu miskin terus, wah gak bisa. Itu setan kerjanya kan. Makanya ketika beliau bilang tulisannya itu, makanya jadilah gemerincing lonceng. Yang pada saat Anda merasakan setan itu datang, maka jadilah gemerincing lonceng. Pada saat itu setan akan pergi. Tapi ketika mengalami perasaan itu jadi gemerincing lonceng lagi. Pergi, yakin, harus yakin. Nah, makanya pada saat saya baca itu, wah, setan ya cek saya tanya. Oh, langsung pokoknya semangat lagi. Wah, udah bismillah saya pokoknya fokus usaha terus lagi. Jadi nggak bisa enak usaha tiba-tiba. Contohnya gitu, orang-orang pengen usaha modal dari bank, gawena hudangna keberangan misalkan ya gitu ya. Terus nggak amanah. Terus posisinya bangunnya siang terus kerjanya seadanya, nggak akan mungkin jadi pengusaha aslinya. Karena jadi pengusaha itu Rasulullah mengajarkan disiplin. Coba bayangkan, kalimat disiplin ini mudah diucapkan, tapi ini sumber keberhasilan. Siapapun dia yang disiplin, maka pada saat dia pegang dan dia pakai disiplin itu, maka dia akan jadi seseorang. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi setan tidak akan pernah datang satu kali. Hari ini setannya bahkan berwujud corona. Ya kan? Berwujud corona. Dulu nggak ada setan yang berwujud ya. Hari ini berwujud, bayangkan. Setannya berwujud corona yang bikin kita ketakutan, yang bikin kita jadi galau, yang bikin kita bisa mati kutu. Tidak mungkin ini ada lusar, semua ada lusar. Seolah-olah tidak ada keajaiban. Maka no, sekali lagi sedekah dimanapun, kapanpun, berapapun, gak usah dihitung. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan doa saja sudah cukup ya. Bismillah, mudah-mudahan tadi orang-orang yang hadir dengan membawa visi misi bagaimana kemudian kita ini punya Allah, punya Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk, maka sekali lagi support, karena di situ adalah sumber keajaiban. Itu saya banyak ngalamin. Karena tadi setelah pertama kali awal umroh gratis, ya, hari ini saya punya Katsurupan ini dibangun, tiba-tiba dapat tawaran. Jadi saya hari ini belum pernah cari tempat buat outlet saya baru. Itu nyari. Yang ada apa? Dicariin. Yang ada apa? Disediain. Coba bayangin tempatnya. Jadi kalau nyari, orang lain nyari. Ya gitu kan? Nyari kerja. Orang lain nyari kerja. Sama-sama nyari kerja. Yang banyak nyari kerja banyak. Yang kerjaan yang dibutuhinnya cuma sedikit. Kalau kita sama-sama nyari, rugi. Pelanggan. Kita nyari pelanggan. Sama-sama orang kepada nyari pelanggan. Kita nyari, wah susah banget. Makanya biar Allah yang atur. Innallaha yaf'alu ma yasha. Berkehendak, lalu saya pakai kalimat terakhir ketika saya mempelajari tentang malaikat. Nah, ini di sini kekuatannya. Jadi malaikat ini jadi pegawai yang nggak dibayar,
malaikat ini pegawai atau pasukan yang nggak harus kita gaji, bayangkan. Nggak harus kita siapin makan. Ya kan? Cuman ketika kita perlukan, dia langsung bantu, bayangkan. Ada di surat Al-Anbiya ayat 9. Bayangkan, ketika kita yakin, maka Allah akan turunkan bala bantuan 1000 dengan perang Badarnya, bayangkan. Kan dulu yakin kan? Oh yakin, pasukan yakin. Malaikat 1000 datang. Lalu ketika di ayat berikutnya nanti ada di surat Ali Imran ayat 126, kalau tidak salah 127, posisinya kalau kita yang pertama tadi yakin Allah yang punya kuasa, maka dikasih 1000. Terus kalau ayat yang di ini redaksinya bilangnya apa? Kalau Anda semuanya posisinya di sini bersabar, posisinya apa? Digunakan apa? Keyakinan itu lalu dengan beramal soleh. Jadi setelah yakin tapi tidak ada amal soleh kan hampa ya. Ini dilakukan amal solehnya itu. Amal solehnya dilakukan maka 3000 malaikat yang akan membantu. Ditambah ayat berikutnya apa? Kalau Anda sabar dan tawakal, maka 5000 malaikat yang akan nolong. Jadi saya bilang udah yakin aja dulu sekarang 1000. Udah yakin, amal soleh ditambahin 3000 malaikat yang bantu. Kalau sudah yakin dan amal soleh sudah, tinggal tawakalnya kita, maka 5000 yang akan nolong kita. Jadi itu kuncinya sih. Menarik nih Kang Dani, artinya kayaknya kita harus ada episode selanjutnya karena pembahasan masalah bisnis ini tidak akan berakhir kalau hanya dibahas dalam 2 episode. Insya Allah ya. Kang Dani nanti kalau diundang lagi Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Baik teman-teman, tadi bersama mungkin hanya di sini kajian pada kali ini, atau ibaratkan bincang-bincang di sini. Saya Feilian dan Kang Dani Bustaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.